Ngopi Time, Ngobrol virtual bareng Auto Family. Nah, selamat siang saya ucapkan kepada Auto Family. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Senang sekali saya Cut Jessica dapat menyapa Auto Family di acara Ngopi 2000, yaitu ngobrol virtual bareng Auto Family. Jadi perlu Auto Family ketahui bahwa Ngopi 2000 ini merupakan suatu event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk membuat Auto Family agar semakin dekat lagi nih dengan Auto 2000. Dan tentunya selain para Auto Family tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami ya untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda juga akan ditemani dengan talk show santai dengan topik yang sangat menarik untuk disimak. Nah, untuk kali ini Ngopi 2000 yaitu ngobrol virtual bareng Auto Family hadir dengan tema Rahasia Jantung Prima Panjangkan Usia. Hari ini saya tidak sendiri tentunya ngobrol bersama para Auto Family dan juga para bintang tamu yang spesial. Karena saya akan ditemani oleh Bapak Gondo Handoko selaku General Manager Auto 2000 DKI 2. Selamat siang Pak Gondo, apa kabar Pak? Selamat siang Jessica. Selamat siang. Halo Auto Family, bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap baik-baik saja. Hari ini kita pastinya akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru mengenai kesehatan jantung dan tentu saja narasumber kita yang kita hadirkan hari ini akan membuat obrolan kita menjadi sangat menarik untuk para Auto Family semua. Mari kita simak hingga akhir acara. Betul sekali Pak Gondo. Jadi talkshow kali ini spesial sekali ya Pak Gondo ya. Bukan hanya adik kita berdua, tapi kita kedatangan bukan hanya cuma satu bintang tamu, tapi kita kedatangan dua orang bintang tamu yang spesial juga yang tentunya akan membuat obrolan kita semakin menarik lagi ya Pak Gondo ya. Yang pertama kita kedatangan ada Dr. Vito Damai, SPJPK MKes, IVOKA, VIHA, VIKA, FASCC, dan yang kedua halo Pak Vito, ini dia Dr. Vito. Halo Dr. Vito. Dan Auto juga kita Family. kedatangan tamu yang spesial yang sangat cantik, ada Wika Salim. Hai. Boleh mungkin silakan mengucapkan selamat datang dulu untuk say hi sama Auto Family dulu silakan. Hai Auto Family, salam sehat semua. Hari ini keren banget, semua acara dengan protokol kesehatan yang ketat semuanya, makanya sebelumnya udah di swab dulu. Memang saya karena tadi pagi tetap menjalankan tugas di rumah sakit, jadi saya harus melindungi teman-teman saya yang sudah menjaga kesehatan, jadi saya pakai masker ya. Iya, terima kasih ya Dr. Vito. Dan juga ada Wika Salim. Ya, halo Auto Family. Aduh Pak, duduk di sini jadi auto nyaman ya Pak. Aduh, bisa aja. Aduh. Senang sekali ya, jadi para Auto Family hari ini kita kedatangan ada Dr. Vito dan juga ada Wika Salim. Nah, kita ngobrol dulu nih sama Dr. Vito ya. Apa kabarnya nih Dr. Vito? Kesibukannya saat ini sedang apa? Dan kegiatannya sebelum COVID-19 dan juga selama COVID-19 ini. Kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Dr. Vito. Gimana Yes, dok? Jessica, Pak Gondo, Mbak Wika. Ya. Auto Family semua, memang sekarang ini kita patut apresiasi karena Auto Family tentunya juga sama-sama berkorban dan bisa berusaha sehingga sama ini kita udah lebih baik ya, lebih rileks sekarang nih. Makanya kita bisa bikin acara kembali nih. Betul. Untuk bisa edukasi kesehatan dan lain-lain karena orang yang infeksi yang terabsen sama jeng COVID udah mulai berkurang ya, udah mulai jauh menurun. Dan memang dari sejak awal saya selalu menekankan bahwa kita harusnya mencegah daripada harus mengobati. Nah, nanti kita sebagai pembuka nih ngomong soal jantung ya. Banyak orang kan kemarin itu yang dirawat itu kebanyakan ternyata punya penyakit jantung. Jadi baru taunya pas udah mogok gitu, sama kayak misalkan tiba-tiba depan kok jalan mogok, kayaknya bukan Toyota pasti itu. Nah, mobil mogok kan tiba-tiba mogok lah, nggak pernah diperiksa, nggak pernah diservis. Jadi akhirnya ternyata banyak yang mesti diperbaiki. Jangan tunggu sampai begitu, harusnya rutin servis sebelum sampai mogok di tengah jalan. Nah, benar-benar setuju banget Dr. Vito. Gimana Pak Gondo, menurut Pak Gondo? Ya, menurut saya sih apa yang disampaikan Dr. Vito tadi, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih sering lagi ngadain acara beginian Iya, ya. amin, amin. Jadi kita sering-sering ketemu sama dokter dan juga Wika ya Pak ya? Betul sekali dong. Tetap ya Pak, wow. Kan tadi udah bilangnya duduknya udah nyaman kayak Iya, auto udah nyaman. nyaman nih, Pak, udah. Jadi mudah-mudahan kalau auto nyaman ya bisa auto lama lah. Amin, nah itu. Berarti sering-sering ya Pak Sering-sering ya? 2000 tahun Sering pun sekali. mampu. Mampu ya Pak, udah aman pokoknya. Nah tadi kita udah ngobrol, udah nanya sama dokter Vito, kayaknya nggak enak kalau nggak nanya sama Wika juga ya. Gimana Pak Gondo? Silakan Pak Gondo. Ya, Iya. untuk Wika Salim nih, Iya, Pak. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat.
selama pandemi ini kesibukannya apa aja yang dilakukan, baik kan pasti dengan menurunnya angka positif yang COVID ini pasti udah mulai banyak aktivitas lagi. Betul Pak. Nah silakan Mbak Wika. Kalau sebenarnya perbedaan antara waktu sebelum COVID sama setelah COVID dan sekarang sudah menurun, itu agak lumayan drastis ya Pak. Waktu sebelum COVID alhamdulillah kerjaan juga maksudnya lebih lancar, ada aja, dan program reguler juga ada beberapa. Tapi setelah COVID, tiba-tiba COVID, ada beberapa program reguler yang memang harus di off dulu, dan kerjaan yang memang harus nyanyi keluar kota, menghibur orang banyak gitu, itu benar-benar di stop Pak. Jadi memang ya ketika COVID kegiatan benar-benar banyak yang drop ya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mulai ada lagi program-program yang masih bisa untuk tetap dijalankan, walaupun memang protokolnya tuh kesehatannya memang harus benar-benar ketat banget ya Dok. Dan sekarang makin kesini alhamdulillah angka COVID menurun, kerjaan juga sudah mulai ada lagi, event-event juga sudah mulai jalan walaupun memang kita masih virtual Pak. Tapi kemarin juga sempat sudah ada event yang outdoor, tapi memang yaitu prokesnya benar-benar memang sangat ketat dan memang penontonnya dibatasi. Ya mudah-mudahan sih makin kesini COVID berkurang, bahkan hilang, jadi kita semua bisa kembali normal lagi. Ya. Amin. Kita doain Kuncinya mudah-mudahan kan kunci daripada kondisi saat ini adalah kita mesti disiplin lah ya. Betul. Sehingga waktu kita beraktivitas pun juga jadi tetap ingat bahwa COVID ini masih ada dan kita mesti bisa disiplin dengan baik. Sehingga kedepannya makin menurun terus ya angkanya ya. Amin. Dan semakin bisa sering-sering kita ngadain acara seperti ini dia, ya. Ngobrol bareng gitu. Kayaknya itu yang paling penting deh. Itu yang paling penting. Poinnya jadi itu kita ya Pak. sering-sering ketemu ya Pak ya. Silaturahmi jadi makin terjalin kan Pak. Betul, setuju banget nih. Nah Pak Gondo, Wika dan juga dokter, sesuai dengan tema kita ya. Kita kan berbicara mengenai jantung. Nah kita pengen ngobrol-ngobrol dan tanya langsung sama dokter Vito nih. Dokter Vito boleh nggak sih informasikan untuk para Auto Family yang menonton saat ini mengenai apa saja sih pengetahuan yang mendasar mengenai kesehatan jantung dan juga penyakit jantung, dokter? Nah, gini Auto Family, jantung itu ibaratnya tuh mesinnya mobil. Jadi mesinnya mobil ini kadang-kadang tuh udah ngasih alarm tuh, pasti kerasa dong kalau lagi starter kan, misalkan bunyi brrr, itu bunyi apa tuh ya? Nah, itu sebenarnya udah kasih alarm tuh tubuh kita. Wah ini udah kecapean nih gitu. Coba bedakan mobil yang misalkan sering di servis, diganti olinya, sama mobil yang di asal-asalan aja. Kadang-kadang itu tentu saja kalau orang-orang yang memang sering bawa mobil udah tahu rasa bedanya. Ini harusnya udah servis rutin nih, belum pernah. Nah jantung kita pun demikian. Jantung kita itu banyak isinya, kayak mesin. Jadi kalau jantung itu ada klepnya, lalu ada mesin pompanya, ada pipa-pipa pembuluh darahnya. Kalau misalkan pipa pembuluh darah itu kotor, nyumbat, pasti nggak bisa jalan mobil. Nah itu yang dibilang serangan jantung, tiba-tiba mati dalam. Nah ada yang sampai parah tuh, pipa-pipanya sampai tersumbat semua, nggak bisa cuci, harus turun mesin, namanya operasi bypass. Nah itu sama kayak mobil tuh makanya, ya mirip. Ada yang klep-klepnya rusak, makanya bunyi-bunyi. Nah itu makanya kalau dokter jantung periksa, oh ada bunyinya, ini kayaknya klepnya nih. Karena udah kerasa, kayak kita nyalain mobil, terus klepnya bunyi-bunyi itu berarti ada yang bocor. Orang bilang kok kenapa bisa sampai ini mobil kerendam itu air? Nah karena apa? Karena klepnya itu kayak orang jantungnya kerendam. Nah jadi memang mirip sekali. Nah intinya jangan sampai udah kejadian berat. Pasti Pak Gondo setuju dong kalau misalkan mobil ya, bayangkan udah sampai harus turun mesin, harus ganti ini semua. Waduh pasti bukan hanya soal biaya tapi soal orangnya itu loh. Kan nggak bisa dipakai, nggak bisa kerja. Betul. Nah jadi kalau misalkan sekarang nih banyak anak-anak muda nih yang mikir, aduh harus kerja terus nih, kerja karena soalnya memang namanya kan harus bikin startup lah, bikin apa, bikin harus investasi dan lain-lain. Investasi terbesar adalah jantungmu sendiri. Kok jantung berhenti, percuma itu semua nanti. Nggak ada fungsinya ya makanya. Benar. Jadi gitu ya, perlu diketahui buat Auto Family ya, harus dijaga baik-baik ya. Jangan merasa kalau masih muda nggak usah dijaga gitu ya dok ya berarti ya. Justru harus dari muda dijaga. Kan kalau Pak Gondo, kalau misalkan kita ini ya, mungkin Mbak Wika juga sama nih punya mobil. Justru mobil masih baru itu kita lap-lap gitu kan. Kita jaga betul-betul, justru masih muda harus kita jaga. Nah kalau udah terlanjur nanti mesinnya udah turun mesin lah, pipanya udah jelek, kita rawat kayak apa juga, memang nggak mungkin balik kayak baru. Kita balikin ke Auto 2000 nih, mau dong gimana nih balikin baru lagi. Pak Gondo bingung juga, udah beli baru lagi aja kok, enak nih banyak tipe baru lagi. Gitu. Kalau sama Pak Gondo langsung ganti yang varian baru ya Pak ya. Sebenarnya nih tadi agak bingung nih, Dokter Vito nih hebat loh.
tadi saya sempat bingungnya gini, Dokter Vito ini lulusan dokter apa lulusan teknik mesin? Iya, Penjelasannya nih sangat Dua-duanya tepat ya Pak ya. Auto Family pasti bisa Nyambung, paham iya. semua. Mencerna dengan baik Betul. ya, luar biasa sekali Tadi ya. saya awal-awal sempat, wah ternyata kedokteran sama teknik mesin mirip nih. Mirip ya. Ada miripnya berarti. Benar-benar. Nah tadi kan Dokter Vito udah kasih tahu bahwa kalau misalnya masih muda pun harus merawat ya. Nah kalau misalnya untuk resiko penyakit jantung sendiri dok, itu bisa terkenanya ke siapa aja gitu ya? Benar nggak sih Pak Gondo? Kita kan Betul. merasa apakah kita sudah tua baru bisa baru terkena kena penyakit gitu jantung ataukah dari muda gitu? Betul, pasti Auto Family juga pengen tahu siapa saja sih ya dok yang memiliki risiko mengidap penyakit jantung itu. Nah, itu dia. Mungkin pada kesempatan ini, nah ini ada bisa Dokter Vito bisa menjelaskan secara teknik mesinnya juga nih. Nah ini spesial nih karena memang orang suka bilang pencegahan penyakit jantung kan umum sekali, tapi ini khusus untuk orang-orang yang muda Auto Family. Kasih tahu ya. Yang paling pertama, biasanya orang itu kalau mobil baru apalagi mobil keluarga ya, yang pertama dibilang jangan merokok dalam mobil. Iya kan? Memang jangan merokok, sama buat jantung juga sama. Kenapa? Karena rokok itu kalau misalkan dia bilang gini, saya sekarang udah nggak merokok, tapi dulu pernah merokok, itu asap mobilnya susah hilang dalam mobil tuh. nempel ya. Ada yang nempel, ada juga noda yang susah hilang pasti. Kalau kita lihat tuh interior mobil, warna bekas perokok gitu misalnya. Tubuh kita juga sama sebenarnya. Memang sih kalau berhenti merokok ceritanya jantungnya itu risikonya menurun lagi. Tapi yang sudah terlanjur terjadi, udah ada plak-plaknya, udah ada penyempitannya, itu susah untuk kembali normal. Udah terlanjur di sana, mau digosok kayak apa ya udah ada di sana. Jadi pertama jangan merokok. Dan itu pertama deh. Kalau yang lain-lain itu kayak orang kena kolesterol, orang kena diabetes, ya kadang-kadang mungkin ya kita masih dalam tanda kutip maafkan, oh ya keturunan ceritanya gitu. Nanti kita bahas habis ini ya. Nah tapi kalau merokok ini sakit dicari sendiri. Kalau orang dengar kenapa dia sendiri merokok. Dicari-cari ya dok ya. Cari-cari sendiri. Iya, iya. Jadi artinya dia sendiri menambahkan risiko kepada dirinya. Nah, aku punya pasien ya, 33 tahun, pasang ring 2. Ada 34 tahun, udah pasang 5. Plus stroke lagi. Jadi bayangkan, mobil itu ceritanya baru dipakai banget ya, mungkin cicilannya belum kelar, itu udah turun mesin. Kan rugi maksudnya gitu. Betul banget itu. 34 tahun ya dok ya? 34 tahun. Itu dia udah bilang pasang ring 5 ya, dia bilang. Saya bilang, Anda tuh kayak Lord of the Ring, saya bilang gitu. Iya benar-benar. Nah itu dia, jadi tidak mengenal usia ya, memang harus dirawat terus dan seperti yang Dokter Vito bilang, jangan mencari-cari penyakit ya jadinya ya. Kalau misalnya merokok kan kita mencari penyakit ya dok ya? Iya, nggak mungkin mesin mobil itu begitu rusak, itu bisa sama seperti baru, betul-betul baru gitu ya. Kecuali kalau dia ganti gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang waktu itu saya ingat sekali, saya pasang ring pada pasien yang serangan jantung ya, usia masih 31 tahun nih. Ya pasang ring. Dia waktu saya ingat banget lagi pasang ring itu jam 3 pagi soalnya. Terus dia ngomong kan, "Dok," saya bilang, "kenapa?" Saya bilang, "Nanti kalau ada keluhan Bapak bilang ya." Gitu saya bilang, "Iya, Dok. Saya cuma mau tanya aja. Dokter jantung kok muda amat," dia bilang gitu. Terus saya bilang juga, "Bapak juga pasien jantung kok muda amat?" Saya bilang gitu. Iya bisa. Dokter nanya balik Dia ya. salah nanya tuh dia. Oke, nah sebenarnya apa aja sih dok penyebab penyakit jantung itu dan cara pencegahannya itu ada nggak sih dok untuk resiko mengidap penyakit jantung? Nah, untuk yang muda-muda sekarang nih, yang sekarang kita tentunya sekali lagi kan memang yang muda namanya lagi meniti karir, mungkin juga kan sekarang harus punya tanggung jawab, mungkin punya keluarga muda juga, jadi kan harus kerja. Satu ingat pertama, jangan begadang deh. Artinya tidur memang harus diatur. Oke, gimana kalau shift malam? Ya oke, diakalin, tidurnya mesti teratur. Mungkin kayak beberapa orang tentu saja tidak punya kemewahan harus bisa tidur malam terus. Mungkin kalau kayak Mbak Wika apalagi ya, mungkin banyak show tempat lain ya, tentu diganti waktu istirahatnya sebisa mungkin. Yang kedua, makan teratur deh. Nah, makan teratur itu nggak harus makan banyak, tapi tahu gizinya yang mana. Kalau kita udah tahu, oh ini makan yang gorengan-gorengan, ini tahu kita kalau makan yang seperti ini banyak lemak-lemaknya nanti bikin ada penyumbatan, nah jangan dong diterusin. Itu yang paling utama sih masalah makanan, karena 77% orang Indonesia menurut survei dari riset kesehatan dasar, itu kolesterolnya di atas nilai optimal. Dan lalu 30-an% itu obesitas. Nah gimana cara ngukur obesitas? Coba ukur lingkar pinggang, kalau perempuan di bawah 80 cm, kalau laki-laki di bawah 90 cm. Itu kalau orang Indonesia. Jadi kalau di atas itu, masuknya obesitas sebenarnya. Lalu hipertensi, tekanan darah tinggi orang muda tuh banyak ternyata. Waktu vaksin kemarin tuh, yang pertama, gelombang pertama, tuh sempat katanya setengahnya itu tidak bisa divaksin.
Karena Ya ratusan ribu loh orang nggak bisa divaksin karena tekanan darahnya tinggi. Oke. Dan mereka adalah nakes, nakes Oh, aja iya. nggak tahu kalau dia darah tinggi. Mungkin karena sering begadang kan jaga Iya, malam juga, iya, mungkin betul, tidur nggak beraturan, kadang-kadang makan juga nggak Istirahatnya. beraturan. Dan mungkin juga lupa cek punya orang kan, cek sendiri nggak Betul. lupa. Iya. Nah, jadi karena itu memang cek kesehatan itu hal yang penting karena itu investasi kita yang utama. Karena jantung itu cuma satu kan, dikasih masing-masing satu. Ya harus dirawat, dieman-eman, disayang-sayang tiap hari. Selama dia masih berdetak, Anda masih bisa berusaha. Begitu dia hilang, ya udah habis semua usaha Anda. Betul, betul. Setuju. Jadi Saya begitu acara ini selesai, Kenapa Pak? langkah pertama saya ukur lingkar pinggang dulu. langsung ukur weekend dulu ya dok ya. Masih aman kayaknya Pak. Jadi berarti bisa dicegah ya dok ya? Sangat bisa dicegah. Jadi kalau kita mencegah dengan cara tadi kita makan teratur ya, lalu kita jaga nggak sampai darah tinggi, nggak sampai diabetes atau sakit gula, kolesterol tetap terjaga, nggak obesitas, dan kita rutin check up itu bisa menurunkan risiko penyakit jantung sampai 85%. Oke. Jadi sangat rendah sebenarnya. Jadi memang penyakit jantung ini mematikan, tapi sangat bisa dicegah. Itu sisi baiknya. Oke, hanya saja memang kita sangat bukan sangat sering ya, tapi hampir 90% orang suka lupa ya untuk menjaga itu ya, karena merasa masih pola muda. hidup ya, Dok, ya? Betul. Iya, karena nggak kerasa kan. Iya. Kalau misalkan penyakit jantung itu kan memang senyap gitu, orang nggak tahu tiba-tiba aja begitu ya. Padahal nggak pernah mendadak, pasti ada alarm-alarmnya, cuma kita nggak sadar Ya, aja baik gitu. kan. Tidak sadar Iya. ya, begitu. Nah, jadi mudah-mudahan buat Auto Family ini yang sudah mendengarkan sharing dari Dokter Vito, sama seperti Pak Gondo ya, langsung cek dulu lingkar pinggang gitu ya. Atau at least mungkin dok, setiap 6 bulan sekali, walaupun masih muda, cek rutin kesehatan ya dok ya, Secara walaupun general masih gitu muda. ya. Benar Nah. nggak Dokter Vito? Sebenarnya nggak usah terlalu parno dan nggak usah terlalu sering-sering juga. Nah, jadi ini Anda tenang-tenang dulu. Kadang-kadang Anda tuh ada yang terlalu takut banget gitu. Betul. Nah, padahal American Heart Association menganjurkan kalau orang usia 20 tahun itu pernah cek sekali jantung. Ya pernah cek ronsen, EKG, cek laboratorium. Lalu kalau misalkan normal semua, cek lagi kapan? 5 tahun lagi. Oke. Jadi masih lama, ya masih lama. Cuma kalau orang nggak pernah cek, ya itu tiba-tiba dia nggak tahu. Karena orang hipertensi ada yang dari kecil, memang dari muda udah ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Dan ada orang kolesterol tinggi kan ada yang karena faktor genetik. Jadi memang Betul. dari awal kolesterol suka tinggi. Jadi bayangkan kalau dia baru cek umur 40 tahun. Berarti dia udah hidup 40 tahun lamanya dengan keadaan pipa pembuluh darah, mesin-mesinnya, klep-klepnya udah nggak normal tuh sebenarnya. Benar-benar. Nah itu kan kalau orang suka bilang jangan isi sembarangan. Kalau mobil diisi bensinnya pakai air rusak nanti. Iya. Ya itu sama kalau kita makan sembarangan tuh. Nah. Kerja terus udah yang penting kenyang. Sama kayak bilang, Pak isi apa Pak? Premium apa nih? Apa pertama misalnya gitu ya. Udah yang penting full aja deh. Nah. itu sama Campur tuh. juga bodoh gitu Iya ya. campur juga. Lama-lama apa? Efeknya Mobil iya. bukan jalan, kita yang dorong tuh mobil. Nah itu makanya kayak orang sakit lama-lama bukannya dia yang jalan tapi didorong pakai kursi roda karena udah nggak bisa lagi kerja. Nah Anda pasti nggak mau Auto Family. Saya doakan Anda semua sehat. Amin, amin. Ya, saya yakin nih Auto Family juga mendengarkan konsultasi nih. Saya juga kayak konsultasi nih dok. Langsung konsultasi. Ya mudah-mudahan sih Iya, Pak. Auto Family bisa kedepannya nih menjaga pola hidup dengan lebih baik sesuai Amin. dengan tadi yang disampaikan oleh Dokter Vito. Ya kita sama-sama kan pingin sehat ya. Betul. Pasti tadi sesuai dengan yang disampaikan. Yang utama adalah bagaimana supaya kita bisa sehat dulu. Betul. Nah saya sekarang ingin beralih ke Mbak Wika nih bentar nih. Iya Pak. Kira-kira bagaimana menurut Mbak Wika mengenai pencegahan penyakit jantung untuk khususnya untuk generasi muda nih Mbak Wika? Kalau aku pribadi sih ya Pak, aku masih tergolong muda ya alhamdulillah. Ini kayak di sini muda-muda semua kan? Mudah-mudahan Di semua sini sama. muda semua ya Pak. Masih muda semua Masih juga muda kok. semua Kanan ya. kiri saya muda-muda semua. Aduh. Kalau aku sih sebenarnya, nah aku kan juga nggak terlalu banyak tahu, maksudnya yang sedetail apa sih sebenarnya yang paling aman banget untuk kesehatan gitu. Dan kalau aku sih kayak lebih olahraga cuma yang memang yang ringan-ringan aja gitu dok. Kalau misalkan kayak akunya kondisinya ngerasa lagi nggak fit, olahraga baru sebentar udah nggak enak, pasti aku nggak lanjutin. Terus kayak pola makan juga memang aku kan mengurangi banget karbo, kayak minyak, tepung-tepung, gula gitu aku tuh ngurangin banget Pak. Jadi memang kayak makannya aku sekarang lebih dijaga. Istirahat betul dok, kayak aku juga kan sempat dulu kayak kerja jamnya tuh nggak beraturan gitu Pak. Dan memang itu ke badan tuh kerasa ya, tapi setelah memang kemarin banyak sibuk nganggur, jadi memang istirahat lebih teratur. Baru perhatian ya? Iya, pola tidur jadi lebih teratur lagi dan itu memang kerasa juga ke badan gitu. Dan memang ternyata penting banget untuk jaga pola istirahat, pola makan, olahraga. Dan olahraga juga kan
kadang-kadang orang badannya beda-beda ya Pak. Kalau memang ada yang kuat olahraga keras, ada juga yang enggak. Jadi kalau aku sih olahraganya lebih kayak sesuai kemampuan aku aja Dok. Jadi nggak dipaksain gitu. Kalau misalkan aku kuat, aku lanjut. Kalau misalkan enggak, ya udah jangan. Dan sekarang lagi sering sepedahan Pak. Gitu. Jadi ya mungkin salah satunya untuk supaya tetap bisa sehat hidupnya masih harus diiringi dengan olahraga yang sesuai sama kemampuan tubuh aja. Gitu sih kalau aku. Nggak mau olahraga bawa mobil? Ya, balap mobil kan mungkin? Iya, cuman kurang capek kayaknya ya, Dok, ya. Gitu aja sih kalau aku kurang lebih begitu. Ya. Jadi pola makan tuh penting ya berarti ya Pak Gondo ya. Ya. Jangan kayak kita kalau selesai kerja makannya nasi padang ya Pak ya. Habis Tapi enak aku sih juga itu. makan loh Dok. Aku juga makan loh. Oh dokter juga Tapi makan nasinya nggak ternyata dimakan ya. kadang kalau aku Oh, yang gitu, kuah-kuah aku sayang hindari. banget ya. Aku paling gitu. By the way, Kalau nasi itu tuh kalau singkat ya, Padang. nasi Padang nanti orang Padang tersinggung loh ya. Nasi Padang tuh sebenarnya bergizi, ada sayurnya, Iya, betul. ya ada proteinnya, Betul. nasinya secukupnya, cuma kita yang salah makannya. Coba Iya. kadang-kadang sayurnya nggak dipakein gitu. Atau itu kuah lemaknya semuanya Semuanya sampai semua, terendam iya. gitu ya. Sebenarnya kalau kita tahu batasin, kita makan nasinya seberapa. Iya. Lalu mungkin kita tahu, oke ada kuahnya sedikit tapi nggak sampai banjir semuanya. Betul. Lalu sayurnya setengah. Sayuran itu harusnya setengah dari porsi makan kita. Karena sayur ini efek bagusnya adalah bukan cuma syarat memperlancar pencernaan, tapi dia itu bisa mencegah penyerapan kolesterol. Nah, Jadi sebagian dari kolesterol itu ikut terbawa keluar melalui pencernaan, nggak ikut keserap. Nah karena itu kalau makan nasi Padang, sayurnya harus setengah minimal. Minta yang banyak Bang gitu. Sayurnya betul. salahnya Ada kita sayur yang lebih banyak kuahnya daripada Iya. sayurnya ya Dok ya. Ya kadang-kadang atau nasinya Bang nambah lagi. Nambah lagi nasi. Itu biasanya kita lebih banyak nasi sama kuah. Benar, nasi Salahnya. kuah karena nasi sama kuah aja udah enak Udah soalnya enak Pak ya, Betul. apalagi yang anget-anget tuh. Jadi apa harus dibarengi dengan banyak makan sayur juga ya seperti yang Dokter Vito bilang ya. Nah tidak berasa ya Dok, ternyata obrolan kita seru banget. Ada Mbak Wika di sini, ada dokter dan juga Pak Gondo yang menemani saya. Luar biasa sekali. Nah ini sedikit ya, saya mau kasih info dulu nih untuk para Auto Family sebelum kita lanjutkan lagi. Jadi untuk para Auto Family yang ingin memiliki kendaraan Toyota dengan tipe apapun ya yang ditawarkan oleh Auto 2000 bersama dengan Toyota Value Chain dan juga diantaranya ada bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies. Dan untuk asuransi bisa dibantu juga oleh asuransi Astra. Jadi untuk para Auto Family yang nggak mau ribet dan juga mau yang praktis, nah Anda bisa langsung beli mobil di Auto 2000 karena sekarang sudah bisa online. Waduh, semakin dipermudah lagi nih untuk para Auto Family yang ingin melakukan pembelian produk-produk Toyota dengan lebih mudah dan juga praktis karena Anda bisa langsung pakai DigiRoom. Jadi showroom Auto 2000 yang di genggaman Anda. Kira-kira bagaimana caranya? Langsung aja kita saksikan tayangan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah
dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 Digiro, Toyota Showroom in your pocket. Gitu banyak sekali kemudahan yang sudah diberikan nih dari Auto 2000 untuk semua auto family. Kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol seru nih, ngobrol-ngobrol santai dengan Dr. Vito dan juga ada Wika Salim di sini. Tentunya saya masih ditemani oleh Pak Gondo. Terima kasih loh Pak menemani saya. Saya jadi nggak sendiri nih ngobrolnya nih. Waduh, kita siap menemani lah. Asik. Waduh, bahaya nih kalau Bapak udah mulai siap-siap begini Pak. Kita lengser Pak ntar Pak. Kan udah auto nyaman, pasti nyaman lah. Oh iya, nyaman terus Pak. Harus dong ya, harus nyaman. Nah ini kembali lagi nih kita ngobrol dengan Dr. Vito ya. Dok, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang masih kita alami nih, bagaimana sih Dok teknis untuk pencegahan resiko transmisi COVID-19 bagi pengidap penyakit jantung? Apakah vaksin COVID-19 itu diperbolehkan Dok bagi penderita penyakit jantung? Atau seperti yang udah ada penyakit komorbid gitu Dok. Gimana Dok dampaknya bagi kondisi kesehatan mereka? Nah itu jadi orang-orang yang punya penyakit jantung sebenarnya tidak lebih rentan terinfeksi. Oke. Itu terbalik dari pandangan orang-orang ya. Sama aja sebenarnya. Jadi artinya kalau orang lain itu bisa terinfeksi, dia juga bisa. Kalau yang lain enggak karena dia pakai protokol kesehatan, dia juga sebenarnya enggak. Oke. Jadi bukan masalah lebih rentan terinfeksinya. Mereka cuman lebih berat ketika terkena sakitnya. ya. Oke. Jadi kalau misalkan orang-orang selama ini fokus proteksi dari luar nih ceritanya kan, pakai protokol kesehatan. Sebenarnya yang kita perlu perhatikan nanti tahun depan nih, jangan sampai nanti ada pandemi orang penyakit jantung. Gara-gara dia nggak tahu dirinya punya penyakit jantung atau penyakit yang mempunyai risiko. Contoh orang tadi obesitas misalnya, yang tadi udah sempat ukur lingkar pinggang, udah sempat ukur belum ya? Kayaknya langsung deh Iya, Dok, tadi misalnya. langsung. Atau tekanan darah tinggi tapi nggak tahu gitu misalkan, sering lihat handphone sekarang kan sampai malam, atau mungkin sering rapat sampai malam ya kadang-kadang, jadi kita nggak sadar bahwa waktu tidur kita kebalik, irama bioritme kita kebalik juga tuh, jadi tensi suka tinggi. Nah orang-orang seperti ini mungkin waktu-waktu ke depan nanti punya penyakit jantung. Nah orang-orang punya penyakit jantung sendiri sebenarnya justru harus segera divaksinasi, karena supaya mencegah mereka tidak sampai harus masuk rumah sakit ketika sakit COVID-19. Dan itu banyak pasien-pasien saya ketika mereka sudah divaksin, ternyata kena juga ternyata ya. Tapi mereka tetap bisa di rumah dirawatnya, atau mungkin mereka sebenarnya di rumah sakit tapi tidak berat gitu. Ya saat ini sih harusnya kalau orang punya komorbid harusnya dirawat di rumah sakit untuk jaga-jaga. Kalau yang punya penyakit jantung maksudnya ya. Nah mereka-mereka ini apakah mesti vaksin khusus? Sejauh ini sih enggak. Jadi vaksin apa aja yang tersedia silakan diambil aja. Karena aman-aman aja dan baik-baik saja sebenarnya. Semuanya sama ya Dok ya, yang penting vaksin ya justru ya? Yang penting vaksinasi dulu ya. Jadi kita kalau ibaratnya kalau lihat nih pelampung, jangan pilih pelampung yang jauh, udah yang deket dulu, selamat dulu. Belum tentu kita selamat nyampe pelampung yang ujung gitu. Betul, betul. Jangan pilih mereknya Dok ya. Iya, nunggu nanti aja deh, tunggu keluaran Toyota nanti. Sekarang belinya gitu ceritanya, karena Toyota yang sekarang yang kita perlu gitu. Nah, itu. Yang penting Toyota terjamin, misalnya gitu. Betul, betul, betul. Nah, Jadi tidak ada bedanya ya Pak Gondo ya berarti Iya. ya? Nah Dok, kalau yang pasien penderita penyakit jantung, kemudian dia terkena COVID-19 gitu ya, apakah penanganannya itu perlu lebih khusus atau sama aja dengan pasien penderita yang lain? Memang ada yang lebih khusus. Jadi memang kalau sekarang komplikasinya ternyata orang-orang yang dirawat di ICU itu menderita miokarditis atau radang jantung sebenarnya. Karena yang dibilang virus SARS-CoV-2 ini, dia itu menyerang bukan hanya di paru-paru, tapi dia menyerang jantung dan pembuluh darah juga. Sehingga makanya ada terjadi pembekuan darah, pengentalan darah, sampai jantungnya meradang, sampai lemah jantung bisa terjadi demikian. Nah karena itu yang harus diwaspadai adalah ketika memang dirawat itu, jangan orang menentukan bahwa, oh saya kena COVID nih gitu. Terus saya bilang, gimana Pak? Bapak dirawat di rumah apa di rumah sakit? Oh saya di rumah aja, soalnya saya OTG Dok. Oh nggak ada keluhan sama sekali.
ya paling cuman kayak semering-mering dikit dok, kayak sakit tenggorokan, badan rada lemas aja sih, tapi saya OTG. Saya bilang, Pak itu bukan OTG Pak, itu udah keluhan Pak namanya. Saya udah bilang saya lemas ya, itu namanya keluhan ya. Jadi kadang-kadang orang itu nggak tahu. Nah, kalau misalkan memang Anda punya riwayat penyakit jantung apalagi ya, kalau Anda ternyata, oh kayaknya positif nih, minimal cek ronsen deh. Nah, cek ronsen itu kelihatan kan, misalkan, oh ya ini merawat di rumah bisa nggak, apa mesti ke rumah sakit. Lihat, cek laboratorium, cek di dimer, misalkan kalau memang dianggap perlu oleh dokter. Jadi kalau bisa, kalau Anda memang punya riwayat penyakit jantung, maka untuk menentukan Anda dirawat di rumah apa di rumah sakit, cobalah ke dokter. Dokter umum juga nggak apa-apa, yang penting dia tahu, oh ya ini kira-kira, oh ini sih aman, boleh dirawat di rumah gitu. Udah cek lab, udah lihat ronsen dan lain-lain, saturasi aman, oke di rumah bisa. Jadi jangan menentukan sendiri gitu ya. Termasuk bawa manggis ya dok. Ya itu sama kayak orang bawa mobil ke bengkel cuma lewat doang, Pak mau dibenerin? Enggak, bagus kok, pergi lagi. Ya kan ahlinya kan montirnya dong yang lihat kan, ini bisa dirawat di sini, apa mesti boleh pulang, apa cuma 2 jam aja di servis ringan boleh gitu kan? Setuju. Jadi memang baiknya diserahkan ke ahlinya ya dok ya. Kalau memang untuk soal kesehatan jantung, lebih baik kunjungi dokter dulu. Kalau misalnya dokter bilang aman ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ibaratnya mobil ya Pak Gondo, kalau misalnya tidak aman ya baiknya dibawa ke bengkel Toyota. Betul. Ya Pak ya. Jangan ke yang lain gitu. Karena takutnya malah nggak baik malah nantinya. Betul, setuju banget nih. Nah, tadi Dokter Vito tuh udah banyak sekali sebenarnya memberitahu ke kita bagaimana gaya hidup yang baik dan supaya jantung kita tuh tetap sehat. Tapi mungkin boleh sekali lagi Dokter Vito lebih dirangkum lagi supaya para Auto Family nih bisa menerapkan gaya hidup yang sehat dan juga mereka tetap bisa menjaga kesehatan jantungnya supaya usianya lebih panjang gitu dok. Oke, tadi kita lanjutkan ya. Pertama kan tidak merokok. Betul. Ya. Yang kedua tadi kan jangan begadang, tidurnya teratur. Nah yang ketiga makan teratur kan. Tadi udah bilang kita udah tahu nggak boleh isi bensin sembarangan. Masa diisi minyak goreng kan? Yang penting penuh full tank gitu. Padahal isinya bukan bensin, minyak goreng gitu kan? Nggak mungkin kan jalan juga. Nah jadi yang berikutnya sekarang tadi udah tahu juga bagaimana kita cek servis rutin kan. Servis rutin itu tahu tujuannya apa? Bukan buat cari penyakit. Kita percaya bengkel itu servis rutin bukan mau nyari penyakit. Justru sebelum terjadi penyakit lebih lanjut, kalau ada masalah, wah ini diperbaiki dulu nih, jangan sampai jadi penyakit. Jadi bukan cari penyakit, justru mencari supaya gimana caranya tetap dipakainya bisa awet dan bisa tahan lama. Nah yang berikutnya adalah yang orang nggak tahu tadi masalah genetik. Nah kadang-kadang orang bilang gini, wah udah terlanjur saya keturunan penyakit jantung nih. Nah dia sebenarnya gini, nggak separah itu kok. Jadi kalau ada orang tua mungkin yang punya penyakit jantung, sama kayak punya bakat. Kalau misalkan seorang kemarin bulu tangkis ya, wah dia bakat bulu tangkis soalnya anak pemain bulu tangkis, tapi dia tidak pernah latihan bulu tangkis, tidak akan pernah menjadi juara bulu tangkis. Itu maksudnya namanya penyakit keturunan. Seorang yang punya keturunan penyakit jantung, tapi kalau tidak pernah merokok, tidak pernah kolesterol tinggi, ataupun dia minum obat karena kolesterol tinggi, ataupun darah tinggi selalu terkontrol, maka tidak akan jadi penyakit jantung di kemudian hari. Walaupun dia punya bakat untuk penyakit jantung. Yang membedakan adalah gini, ini jawabannya kenapa bilang, katanya nggak boleh merokok, itu kok merokok terus sehat-sehat aja sampai sekarang. Nah ini malah nggak merokok, malah kena. Nah itu sama itu seperti tuh, dok? Bener tuh, itu karena faktor keturunan tuh Wika. Contoh nih ya Wika, ada orang temanku nih, dia orang Solo ya, makan cabai baru 2 aja keringet dingin. Nah kalau saya orang Manado nih, makan cabai segambreng juga biasa. Nah itu sama seperti orang yang punya keturunan penyakit jantung. Ada orang yang merokoknya sedikit karena meresponnya dikit. Merokoknya sedikit aja langsung jadi penyakit jantung. Ada orang yang merokoknya banyak juga belum jadi penyakit jantung. Nah itu yang membedakan kadang-kadang. Oke, jadi itu yang membedakan ya dok ya. Dan tentunya semoga tips dari Dokter Vito ini bermanfaat nih buat Auto Family ya. Ya dok ya, mudah-mudahan juga diterapkan dengan baik lah di rumah ya. Supaya tetap jantungnya tetap bisa sehat dan juga bisa panjang usianya. Seperti harapan kita semua ya Pak Gondo ya. Nah terakhir kali ini sebelum kita akhiri acara talk show hari ini, saya ingin tanya pertanyaan buat Mbak Wika. Iya Pak. Bagaimana nih gaya hidup sehat dalam menjaga kondisi jantung prima ala Wika Salim, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau aku sih yang kayak tadi aku bilang ya, kalau aku lebih kayak yang simpel-simpel aja gitu dok, karena kan memang pengetahuannya masih belum terlalu luas. Dan setelah dengerin Dokter Vito barusan, malah jadi aku dapat ilmu baru juga Pak. Kayak konsultasi juga ya? ya? Jadi wah iya ya gitu deh. Itu jadi kayak aku memang lebih sering sekarang tuh banyak olahraga, tapi olahraganya memang yang ringan-ringan aja Pak.
sepedahan juga karena aku Saya memang dengar juga Mbak Wika jago cycling nih. iya nggak jago-jago mungkin banget ada sih juga Pak. tips buat Bener-bener. auto family bagaimana cyclingnya sehat dan segala macamnya Nah, itu. kalau sebenarnya kalau bagaimana yang sehatnya sendiri kan aku juga belum terlalu paham tuh dok seperti apa ya. Jadi kalau aku sepedahan nih kayak memang sekuatnya aku nih Pak. Kalau misalkan kayak aku sejam aku kuat sepedahan, aku sepedahan. Tapi kalau misalkan kayak udah capek, pasti aku nggak paksain dan istirahat. Dan memang harusnya sih seperti itu ya dok ya. Kalau Yes. misalkan kita olahraga udah capek, lebih baik kita istirahat dulu kan dok. Atau memang ada targetnya misalkan harus olahraga minimal 30 menit walaupun capek harus tetap olahraga 30 menit baru selesai. Nah itu sebenarnya gimana dok? Iya, Jadi nah ini pertanyaan yang cerdas banget dari Wika. Aha. Sebenarnya Wika caranya udah benar, karena naik sepeda. Sepeda itu cara yang bagus untuk bisa menjaga kesehatan jantung. Karena Iya. dia memompa jantung dan bikin pembuluh darah sirkulasinya lancar. Aha. Nah tadi cara yang sehat gimana? Gini simpelnya ya. Aha. Kalau kita punya angka 220 dikurang usia. Contoh misalnya Wika usia 20 nih, misalnya. Benar kan? Oh mudah banget, makasih loh dok. Ini nyindir apa gimana sih ya? Jadi 220 dikurang 20 usianya Iya. maksudnya ya. Iya, Nah kan dapat oke. 200. 200 itu dikali 70%. Itu sebenarnya detak jantung sedemikian itu udah cukup untuk kita olahraga menjaga serangan jantung. Jadi olahraga tujuannya apa nih? Kalau buat jantung sehat, maka 70% dari tadi itu udah cukup. 70% dari 220 dikurang usia Anda. Oke. Nah, jadi gimana sih? Kenapa kalau misalkan kita berlebihan berbahaya nggak sih? Tenang dulu. Sebenarnya cara orang kelebihan nih olahraganya atau kecapean jadi penyakit jantung itu nggak benar kok. Oh, enggak Orang ya, dok? iya orang mau bilang kecapean jadi penyakit jantung itu jauh banget masih. Yang bilang apalagi yang suka mager goler-goleran doang. Betul. Takut dok saya olahraga takut kecapean. Saya bilang olahraga juga jarang dok. Takut kecapean gimana sama kayak mobil diendepin di garasi takut rusak ya jangan dipakai jangan dibeli kalau gitu. Ngapain? Padahal malah rusak loh sebenarnya. Malah rusak kan? Iya, Nah, rusak, Pak Gondo aja udah iya. bilang kan mobil aja demikian. Apalagi manusia memang ciptakan untuk bergerak, jadi harus bergerak memang. Nah, bahaya nggak sih kalau kita misalkan kok ada atlet bisa jago banget tuh sampai kencang banget, Iya. nggak pakai 70%, mungkin 90% kalau tergantung maksimalnya. Saya tanya begini, sama kayak kita naik mobil, kita gas maksimal nih sampai 120 kali, rusak nggak mobilnya? Sebenarnya enggak, ya sebenarnya enggak. Cuma ngapain sampai segitu? Satu, bahaya kecelakaan. Yang kedua, itu mobil sampai meraung-meraung, gitu ya mungkin ya Iya. sampai tinggi sekali. Mau kemana? Mau ke mall, ngapain sih ngebut-ngebut? Udah 70 km per jam cukup kok, nyampe juga dengan selamat lagi, mobil juga aman. Nah itu sama kayak badan kita. Iya. Kita mau pacu sampai berapa kali? 90% denyut jadi maksimal. Bisa, jadi rusak nggak? Enggak, kan mesin Anda masih bagus, kecuali kalau dari awal mesinnya rusak, cuma nggak pernah servis. Makanya begitu, wah, Itu biasanya kalau gitu kalau lagi mulus dok. diderek. Itu lain suaranya. Jadi mobilnya diderek bukan karena kecepatannya terlalu tinggi, tapi karena mesin mobilnya rusak, nggak pernah diservis, dia nggak tahu, dia pakai terpacu terlalu tinggi, akhirnya mogok di tengah jalan. Tapi kalau mesin mobilnya oke, kayak badan kita sehat, jantungnya dipacu segitu masih nggak apa-apa sebenarnya, jantungnya lah ya. Tapi ngapain segitu? Ya kita kan mau jaga-jaga juga, mau eman-eman, disayang-sayang nih badan kita nih, Betul. ngapain gitu kan? Kalau tanya buat jantung seberapa? Tadi 70% cukup sebenarnya. Oke. 70% dari 220 220 dikurangi dikurangi usia. umur Oke. kita ya. udah cukup segitu. Oke. Ya itu. Jadi itu penjelasannya lebih tepat lebih dari tepat lagi No, no. kalau dari dokter. Perfect example ya, orang yang memang sibuk, tentu juga waktu untuk istirahat juga mungkin terbatas kata Wika tadi. Tapi Mbak Wika tetap mau olahraga, dia jangan sampai capek dikit tidur. Iya. Tetap mau olahraga. Justru lebih baik walaupun kita capek tapi menyempatkan diri untuk olahraga lebih bagus ya dok ya? Iya harus justru kan olahraga kan bikin kita senang, stresnya Iya, baru berkurang gitu. Betul, Betul, betul. Setuju banget nih. Wah, nggak terasa ya Auto Family kita ngobrol udah panjang sekali dengan Dr. Vito dan juga Wika Salim. Dan tentunya di acara kali ini di Ngovi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema rahasia jantung prima panjangkan usia. Mudah-mudahan banyak sekali nih manfaat yang bisa diambil oleh Auto Family. Sebelum kita akhiri acara kita hari ini, kita mau minta kesan dan pesan mungkin terakhir dari Wika Salim dulu, baru dokter, silakan dari Mbak Wika. Waduh, kesannya alhamdulillah ini pertama kali ya Pak bisa ada di event Ngovi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family. Dan Senang, semoga Pak. bukan yang terakhir kali Nah, dong. amin Iya Pak, itu dong. dia Pak. Jadi jangan sampai ini ada pertemuan yang terakhir ya Pak. Ini terus pertama terus gitu. Terus Amin. gitu ya, ketemu tiap hari gitu kalau Bener, bisa ya. amin, amin. Ya pastinya senang banget dan terima kasih juga untuk Auto Family, untuk teman-teman juga semua Auto 2000. Semoga semuanya semakin lebih baik lagi, kita bisa bikin event lagi yang lebih rame lagi ya Pak ya. Amin. Dan juga terima kasih banyak Dr. Vito, Pak Gondo, Kak Cut. Ini hari ini
spesial banget karena aku banyak banget dapat ilmu baru, pengetahuan baru, dan mudah-mudahan program yang seperti ini Pak ada terus Pak, karena ini kan nggak cuma sekedar hiburan tapi ada ada ilmu baru yang bermanfaat untuk kita gitu Pak. Jadi terima kasih banyak untuk event hari ini, senang banget Pak. Terima kasih juga untuk Mbak Wika sudah hadir ya Pak Gondo ya di sini bersama kita. Mungkin terakhir dari Dr. Vito, silakan Dr. Vito. Oh iya, kalau Anda mau jaga mobil tetap awet, maka Anda harus sayang mobilnya. Sama, jantung Anda kalau mau awet juga Anda harus sayang jantung Anda. Setuju banget. Boleh dong mungkin kita tepuk tangan dulu untuk Wika dan juga Dr. Vito. Terima kasih banyak. Semoga dengan adanya acara Ngopi 2000 yaitu ngobrol virtual bareng Auto Family kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga saran yang berguna tentunya untuk para Auto Family sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk Wika Salim dan Dr. Vito yang sudah hadir sebagai narasumber dan juga bintang tamu. Dan juga tidak lupa Pak Gondo Handoko. Terima kasih banyak sudah menemani saya di sini. Boleh kita kasih tepuk tangan juga untuk Pak Gondo. Luar biasa sekali sebagai tuan rumah yang sudah memberikan ruang untuk kita melakukan talk show kita kali ini. Akhir kata saya Cid Jessica mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi di Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family. Selanjutnya jangan lupa untuk klik ke komen, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru di Auto 2000. Stay healthy, bravo Auto 2000.